Pak, satu, mengapa Ahmad mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua Pokjawas, Pak Ucup, kemudian yang saya hormati para Korwas ya, para Korwas MBMTS dan MA, dan yang saya hormati Ibu Bapak pengawas yang telah hadir ya. Sudah 13 yang hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini ya, hari Kamis tanggal berapa sekarang? 12 ya. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli 2021. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ya, bisa bertatap muka lewat Zoom ini ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umat yang selalu berupaya untuk mengikuti sunnahnya hingga hari zaman. Ibu Bapak yang berbahagia, sebagaimana hasil dari komunikasi dan konfirmasi para Korwas ya, MBMTS MA dengan Ketua Pokjawas, hari ini kita disepakati untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai pengawas ya, yaitu untuk melaksanakan kesepakatan melaksanakan Zoom meeting untuk pembahasan mengenai sosialisasi penyusunan dokumen 1 KTSP tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kita sudah sepakat ya, untuk memperlancar pembahasan. Ibu yang saya hormati, jadi kita fokus saja lah untuk hari ini. Mungkin kita perlu komitmen waktu dulu ya, sebelum saya paparkan. Kita komitmen waktu sampai jam berapa ini? 12. Waktunya sampai jam 12 ya. Ya, jadi sampai jam 12. Adapun susunan acara untuk hari ini, untuk pertemuan virtual hari ini, yang pertama adalah pembukaan, ya. Kemudian yang kedua nanti ada tausiah, siraman rohani, yang nanti akan disampaikan oleh Haji Qadar ya, Haji Qadar. Kemudian yang ketiga ada sambutan, ya. Sambutan dari Ketua Pokjawas. Kemudian yang keempat, baru nanti yang keempat adalah paparan mengenai sosialisasi penyusunan dokumen 1 KTSP yang akan disampaikan oleh dua narasumber ya. Yang narasumber pertama Pak Didin ya, kemudian narasumber yang kedua adalah Pak Haji Dede Endang untuk mewakili MI dan MTS. Kemudian berikutnya untuk yang kelimanya tanya jawab ya, tanya jawab. Kemudian nanti lain-lain dan doa. Rekan seperjuangan para pengawas yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya, untuk mempersingkat waktu saja, ya mungkin sebagai dasar mengapa pada hari ini kita mesti segera melaksanakan pertemuan Zoom ini, mengingat memang banyak desakan dari madrasah, ya, dari sekolah dan madrasah. Karena sudah mulai ada penyusunan, termasuk kami juga di MA menerima beberapa lembar permohonan yang diajukan oleh kepala untuk segera ditandatangani pengawas. Nah, ternyata informasi mengenai sistem penulisan dokumen 1 ini betul-betul belum bisa diserap secara baik oleh madrasah ya. Termasuk mungkin oleh saya sendiri juga ya termasuk. Nah, mengingat pertimbangan itulah, maka ini dianggap penting ya kita hari ini untuk mematangkan pandangan dan kesepakatan kita dalam sistem penyusunan dokumen 1 sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ditetapkan baik oleh Direktorat Jenderal ataupun oleh Kementerian Agri Provinsi Jawa Barat. Nah, makanya hari ini ya saya harapkanlah semuanya nanti bisa menyampaikan gagasan, terutama ya saya sendiri secara pribadi belum begitu jelas walaupun memang secara gambaran saya tipe diri, tapi secara detailnya terutama yang untuk MMTS ya, MMTS dengan MA kan sedikit ada perbedaan. Nah, hari ini kita tuntaskan ya sehingga kita pada saat terjun di lapangan nanti memiliki suatu konsep dan pandangan yang sama gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sambutan kita tausiah dulu aja ya, Pak Din ya. Pak, sepakat ya?
Untuk pertama kita tausiah dulu untuk menyegarkan ya jasmani dan rohani kita. Memang sekarang ini banyak umat ya di rumah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ada penyegaran dari Pak Haji Qadar nanti kita mendapatkan keberkahan lah lebih baik lagi. Untuk waktu dan tempat Pak Haji Qadar mangga dipersilakan. Halo? Ya, jelas Pak. Pak Haji? Pak Haji Qadar? Dibuka mic-nya Pak Haji. Oh iya ya. Jelas Pak. Mangga Pak Haji untuk mempersingkat waktu, mangga langsung lah memberikan tausiahnya, mangga diantos, mangga wilujeng. Halo? Bentar, mohon maaf. Badai ngaaminan di kopi ya. Ya, kopeh lah. Gimana Pak Haji? Mangga Pak Haji Qadar untuk waktu dan tempat untuk tausiah di pagi yang cerah ini, mangga dipersilakan. Ma? Maaf Pak Haji. Selamat datang Pak Ropiah, Pak Haji Ropiah. Ya betul. Wilujeng. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di jalan Kiaina oke. Belanja rokok, bekerja ya. Alhamdulillah ya, sudah masuk rekan kita. Sekarang sudah 18. Ya, 18 rekan yang sudah masuk. Siap. Mangga Pak Haji Qadar banget wilujeng. Kayaknya terlempar Pak Haji Qadar nih, Pak Ahmad. Gimana kita Langsung ke di Pak Ojo aja lah, langsung ke Pak Ojo aja. pending dulu ya. Jadi untuk acara yang Nanti pertama doa aja ya, Pak Qadar. nanti tausiahnya boleh nanti yang tadi sampai jalan penutupan. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Pokjawas, dan saya harapkan saya juga ada pesan nih untuk masalah teknik kehadiran ya. Ini minta disampaikan juga oleh Pak Ketua Pokjawas, dan mungkin banyak hal yang sangat perlu atau yang mendesak untuk segera diketahui oleh seluruh anggota Pokjawas atau seluruh rekan pengawas. Waktu dan tempat, mangga dipersilakan Pak Ketua. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak kira-kira? Jelas Pak. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para pengawas kan gitu, madrasah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2021. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum saya memberikan sambutan, ada baiknya apabila ada rekan kita yang masih sakit, yang mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai absensi. Kemarin saya kontak dengan Pak Kasubag TU bahwa untuk presensi atau absen online itu situasional saja katanya. Sehubungan memang lihat sajalah keadaan, kalau misalnya kita memungkinkan untuk
WFH, maka kita semua serempak WFH. Atau kalaulah misalnya kita masih bisa melaksanakan WFO, ya WFO. Toh ternyata kita mah tidak hanya ada di satu tempat saja, tapi berbagai macam tempat kan gitu. Kemudian saya tawarkan lagi sehubungan banyak para pengawas itu yang absennya di KUA, maka kita lihat saja kalau misalnya di KUA jadi WFH, Iya, betul. maka kita juga WFH kan gitu. Tapi kalau misalnya KUA tidak WFH, tetap saja kita absen secara manual, secara fingerprint di KUA. Itu kemarin yang saya dapatkan dari Pak Kasubag TU, dan beliau mengapresiasi pendapat seperti itu kan gitu. Oke lah, katanya saya hubungi ke KUA lagi, di KUA memang di KUA belum diberlakukan WFH kan gitu, tapi masih WFO. Nah kalau di Kemenag itu sudah mulai WFH. Nah itu saya kira untuk absensi kepada seluruh pengawas. Nah mungkin saja nanti ada perkembangan selanjutnya, nanti akan saya umumkan secara resmi nanti di grup pengawas. Itu saja saya kira untuk persensi. Kemudian untuk selanjutnya kegiatan penyusunan dokumen 1 atau buku 1. Sebenarnya memang dari awal itu sudah bukan didesak. Sebenarnya kalau di tingkat sanawiyah atau di tingkat MI sebenarnya bukan didesak, tapi kita itu harus proaktif untuk segera mengadakan kegiatan seminar ataupun ngariung dalam penyusunan kegiatan dokumen 1, penyusunan dokumen 1. Nah, kegiatan dokumen 1, penyusunan dokumen 1, kalau yang kemarin itu bertepatan dengan pencairan BOS, sehingga Pak Kasih membuat sebuah kebijakan bahwa untuk penyusunan dokumen 1 itu untuk pencairan BOS maka harus disertakan dengan dokumen 1. Kalaulah tidak ada dokumen 1 maka pencairan BOS-nya ditunda kan gitu. Nah ini juga merupakan kebijakan yang bagus menurut saya, sebab kalaulah misalnya dibiarkan begitu saja, sangeunahna kepala sekolah atau sekolah biasanya enggan untuk itu. Toh diwajibkan saja untuk kegiatan pencairan BOS, mereka itu sulit untuk secara urutan atau sistematiknya juga sulit. Nah, apalagi kalau tidak diwajibkan. Makanya ini ada kewajiban untuk kita untuk segera menyusun kebijakan atau kekuatan kita di pengawas ini saja lah naon disebut nanti meureun segeralah menyambut untuk itu atau kewajiban kita di sekolah. Untuk itu dengan adanya virtual ini kita menyamakan persepsi nanti kapan kita akan serempak seminar atau teknisnya bagaimana nanti digarap disampaikan oleh narasumber. Seperti diketahui bahwa BOS untuk sekarang di Kemenag itu ditarik oleh pusat. Oleh sebab itu orang Kemenag kabupaten itu kabupaten kota sekarang tidak ada kewajiban dan tidak ada kewenangan untuk mengatur-ngatur BOS, sehingga mereka itu tidak bisa membuat kebijakan seperti tadi. BOS cair dengan catatan ada dokumen 1. Nah, tapi ini bakal menjadi masalah, dampaknya akan lebih parah terhadap sekolah, sebab fungsi kabupaten sekarang untuk BOS itu hanya jadi pendamping saja. Jadi
pemeriksaan ataupun verifikasi dan sebagainya dilaksanakan oleh pusat. Nah, ini yang jadi masalah buat sekolah itu mereka biasanya kalaulah pencairan BOS tidak dengan LPJ, maka jadi terlena untuk membuat LPJ. Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin yang di waktu swasta dipegang BOS-nya oleh Kemenag, Satker Kemenag, maka yang diperiksa itu Satker MTS negeri, Satker MA negeri, kan gitu. Nah, kalau sekarang tidak bisa, kumaha cek niluhur we, kalau Itjen mau turun ke sekolah swasta itu sekarang tidak ada masalah. Kalau kemarin masih bisa dihandle oleh Satker Kemenag. Nah, oleh sebab itu kita juga harus proaktif untuk menjelaskan kalau memang belum jelas nanti dari pendampingan oleh itu. Nah, saya kira ini penekanan dari saya bahwa dokumen 1 ini kalaulah tidak dibiarkan mereka menyusunnya sahayangna, maka dokumen 1 tidak akan ada. Oleh sebab itu sekali lagi dalam kegiatan ini saya mohon nanti semua pihak berproaktif atau kita diskusi secara ini untuk menentukan sampai sebuah titik kapan kita akan melaksanakan, bentuknya bagaimana, kemudian segala macamnya rumuskan di sini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian menguatkan lagi bahwa ada beberapa kecamatan yang kemarin sudah diverifikasi oleh Puskesmas atau Satgas Satgas COVID-19 dan ada yang masih belum. Nah, tapi kelihatannya walaupun sudah itu, saya kira ini sulit juga untuk segera melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, itu kita terus berusaha untuk berhubungan sampai sejauh mana nanti untuk pelaksanaannya. Kemudian di lain pihak lagi ini Sispena untuk akreditasi madrasah, Sispena sekarang sudah dibuka dan sudah dilaksanakan upload dokumen, sehingga ada beberapa sekolah yang sudah selesai, ada yang belum. Oleh sebab itu saya mohon kepada para pengawas bina yang kebetulan sekolahnya yang menjadi sasaran akreditasi untuk proaktif segera menanyakan sampai sejauh mana perkembangan pengisian Sispena. Saya lihat dari beberapa sekolah di wilayah selatan ini khusus untuk MTS, ini progresnya cukup lumayan. Cuman untuk itu saya mohon bantuan kepada semua pengawas bina untuk segera minimal menanyakan sampai sejauh mana progres pengisian Sispena. Nah, kemudian nanti juga saya minta informasinya dari Pak Dede selaku asesor yang ada dengan asesor yang lain. Nih kalau misalnya kalau tidak salah dulu itu kalau ada pernyataan dari Pak Ketua Ban SM bahwa asesor bisa membuka Sispena sekolah yang akan divisitasi itu minimal 3 hari pelaksanaan visitasi. Nah ini juga harus segera ini sebab pengawas yang tidak jadi pembina atau tidak jadi asesor ini harus menjadi pendamping terhadap pelaksanaan akreditasi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dalam sambutan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang jelas, dan ini saya yakin ini terhambat dengan kondisi satu sama lain lah. Nah, oleh sebab itu, kalaulah misalnya nanti Pak berharap pada panitia, Pak Didin sebenarnya itu ada resume dari hasil kegiatan ini. Terima kasih, selamat kepada rekan-rekan yang
akan melaksanakan Zoom. Mudah-mudahan ini ada guna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Pokjawas. Ya, di mana di sini kita mendapat ketegasan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan sambutannya. Kesimpulan yang dapat kita tangkap yaitu mengenai kepastian mengenai absensi. Jadi kita diserahkan ke kondisi KUA ya. Alhamdulillah. Saya kira itu lebih toleransi lah, lebih lampang ya. Jadi kita nanti tinggal lihat situasi di KUA. Kemudian yang kedua, stressing kita acara hari ini berdasarkan sambutan dari Pak Ketua, kita harus ada kesepakatan untuk memastikan bahwa KTSP untuk yang sekarang ini apakah akan dijadikan sebagai persyaratan BOS dan tidaknya, memang hari ini harus disepakati ya. Saya juga minta ada kesepakatan itu. Kemudian nanti teknisnya juga dalam pelaksanaan kan ada draft penyusunan KTSP itu juga nanti harus ada langkah-langkahnya. Nah itu juga nanti mudah-mudahan disepakati. Alhamdulillah itu sudah ditetapkan bersama oleh Pak Ketua ya. Kemudian mengenai kesiapan para pengawas untuk memonitoring yang akan melaksanakan akreditasi. Ya, alhamdulillah mungkin ya kita tuh ada beberapa madrasah yang akan melaksanakan akreditasi. Maka mudah-mudahan semuanya bisa memonitoring dan melaksanakan pendampingan. Mungkin secara garis besar itu aja Pak Ketua ya. Terima kasih kembali Pak Ketua ya atas sambutannya. Hadirin rekan pengawas yang berbahagia, Bu Nia, wah Bu Nia aktif nih. Alhamdulillah kita sudah masuk acara yang kedua ya. Mungkin saya lihat dari kehadiran hari ini baru 18 orang nih Pak Ketua. Jadi ini sebagai laporan aja, ya mungkin nanti ada di absensinya ya. Jadi ada absensi ada tatap mukanya, jadi ini harus ada pasti. Jadi jangan sampai absennya ada, di sini nggak muncul gitu ya. Jadi kita ada rekapnya. Sama ada dengan gayeng. Ya, insya Allah yang ada gitu sudah ada. Hari abi teh kasebat Pak Haji mah ih. Oh iya insya Allah. Maksudnya dunia yang kelihatan semuanya kelihatan insya Allah. Nanti ada di Pak Didin punya. Abi ge gaduh tah bunia tah. Hadir rahmatullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan sosialisasi KTSP, saya mengharapkan ada penyegaran dulu nih, ya, ada penyegaran rohani kita lah. Jadi kita kembali lagi sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan. Saya mohon dengan segala kelapangan untuk Pak Haji Kodar. Pak Haji Kodar? Halo? Pak Haji Kodar? Ya. Mungkin Pak Haji Kodar masih ini ya. Nuju ka jamban heula. Ya. Dan nanti bisa muncul lagi. Siap. Kumaha. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Haji. Siap. Tadi tuh di bagian pertama ini teh. Jadi kita sebelum mendapat sambutan dari Pak Ketua ada penyegar rohani, tapi nggak apa-apa urutannya nggak apa-apa jadi tengah. Jadi sekarang kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara penyegaran rohani untuk para pengawas madrasah supaya tekubeknya di rumah. Nah, maka saya mohon dengan segala hormatnya Pak Haji Kodar untuk menyampaikan Kunia mah ngagayeun moai. Siap ya Pak Haji ya? Iya. Sareng tempatnya ngakeun. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala wassalam wa ala. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ketua Pokjawas yang saya hormati, rekan-rekan para pengawas madrasah di semua jenjangnya, yang saya cintai, saya banggakan, yang Allah muliakan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, tadi di awal pas di connect ya, diminta untuk bicara, ada telepon yang tidak bisa saya tunda, karena dari telepon orang yang sangat penting, Pangersa Pak Dr. Aham, dosen UPI, jadi tidak bisa ditunda, mohon maaf. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang ya dari saya, hanya secara skalanya dari sisi profesionalisme kita saja. Seharusnya yang memberikan tausiah pada sesi Radintab berikutnya itu Pangersa Pak Haji Rohidin, namun mungkin beliau sedang dalam keadaan masih sakit, ya mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saja.
beliau kembali pulih, sehat, walafiat, juga Ece, Bu Siti Aisyah yang sekarang juga masih kondisinya belum pulih, masih sakit. Mudah-mudahan juga keluarga kita yang masih pada sakit diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Nunun sing sehat. Iya, juga Bu Nunun, juga suaminya ya, ayah juga. Pak Nanang, Pak Nanang. Pak Oh iya, Nanang. Pak Nanang, ya, Ada- Pak Nanang. Jadi harilap ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, segera pulih, memberikan kesabaran, segera beraktivitas seperti sedia kala. Rekan-rekan Jawas yang saya hormati, melihat kondisi kita yang pada kesempatan ini ya, berbagai dinamika posisi Pok Jawas ini kalau di beberapa saat ini sebenarnya tidak hanya dari eksternal atau hal-hal yang sifatnya luar ya, yang mengakibatkan kita terkadang ada pandangan yang kurang semestinya terhadap Pok Jawas ini, ataupun kredibilitas kita, pertaruhannya begitu. Terkadang dari kita juga sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit mengangkat cerita tentang instruksi dari Pak Kepala ya, instruksi dari Pak Kepala Kemenag tentang anjuran ataupun ajakan kepada para kepala madrasah negeri swasta untuk mengikuti sosialisasi PPDB yang dilaksanakan oleh, kalau tidak salah rujukannya itu dari kantor cabang dinas ya, bukan dari dinas ya, kantor cabang dinas KCD kalau tidak salah edarannya yang dijadikan dasar oleh Pak Kepala. Kemudian edaran itu ya dari edaran itu Mungkin terlempar lagi Pak Ahmad, Pak Haji Kodarnya. Iya. Oh iya, kayak ini jaringan mungkin ya. Jaringan ya. Halo, masih dengar suara saya? Masih Pak, masih Mohon Pak. maaf ada gangguan. Nah. Tiba-tiba saja menghilang. Ya, yang akhirnya memunculkan kepada saya sendiri ya, dalam hal itu yang bertemu dengan beberapa rekan kepala madrasah negeri, mempertanyakan bahasanya begini, Pak, badai dikamanakeun madrasah. Ya, jadi ternyata yang jadi konten ya, yang jadi pembicaraan PPDB itu kan seolah-olah tidak imbang begitu. PPDB-nya untuk sekolah-sekolah negeri yang ada di dinas, sementara dari Kemenag madrasah bahkan negeri pun tidak ada begitu. Nah, itu contoh yang dari luar Pok Jawas, namun internal dari Kemenag sendiri. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu kita kembali ya, merapatkan barisan ya. Bagaimanapun Pok Jawas ini adalah lembaga profesional ya. Di dalamnya para pengawas yang memiliki kompetensi pengawasan ya. Kita memiliki kompetensi. Jadi lembaganya juga demikian, rasanya harus profesional. Maka kembali saya mengingatkan ya, saya sendiri masih jauh dari kata profesional ya dalam kinerja ini. Namun nampaknya kita memang harus memperlihatkan kinerja kita yang lebih profesional lagi. Mudah-mudahan ya, terutama dengan yang sekarang ini, harapan saya dengan kalau tidak salah PMA yang baru ya, atau KMA yang baru, mudah-mudahan Pok Jawas ini juga KKM ya, restrukturisasi
organisasinya yang semakin mengarahkan kita kepada kinerja-kinerja yang lebih profesional. Mudah-mudahan ya kita ke depannya menjadi para pengawas yang betul-betul ya memiliki posisi di tengah-tengah lembaga binaan kita, di tengah-tengah mitra-mitra kita yang sejajar dengan kita ya, ataupun dengan mitra-mitra di luar kita seperti dengan dinas ataupun lembaga-lembaga kedinasan lainnya. Mungkin sekedar masukan dari saya itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan girah kepada kita semuanya, himmah ya, semangat kepada kita semuanya, berdedikasi untuk madrasah ya. Kalau tidak salah sekarang ada lagi ya slogan yang baru. Kalau sekarang masih madrasah hebat bermartabat atau sudah berubah? Ya, madrasah hebat bermartabat, mudah-mudahan kita bisa memposisikannya madrasah yang hebat, madrasah berkelas, bermartabat, berkelas artinya punya kelas yang hebat ya, apalagi pengawasnya. Demikian barangkali mohon maaf seandainya apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan ya, kurang tepat sasaran karena mendadak begitu. Mendadak harusnya giliran Pangresa Pak Haji Rohidin insyaallah taala, mudah-mudahan beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih pada Pak Haji Qadar ya yang telah memberikan pengisian siramannya ya, siraman hati dan akal kita ya untuk menyadarkan kembali atau menyegarkan kembali tentang posisi dan fungsi dan tugas kita sebagai pengawas di madrasah. Atur nuhun Pak Haji. Hadirin rahimakumullah, rekan sekalian, para pengawas ya, alhamdulillah saya lihat sini sudah nambah ya yang partisan kita. Pak Ismail ya, Pak Ismail sudah hadir. Selamat datang Pak Ismail ya. Ibu Bapak yang berbahagia, sudah masuk acara yang ketiga ya. Sekarang kita masuk acara yang keempat. Dan sebelum ke pembahasan inti, ya juga saya tadi diingatkan ya bahwa hari ini memang di antara rekan kita masih banyak ada yang sakit ya. Mudah-mudahan tadi ya saya tidak ingat ya. Aduh, mohon maaf, kurang mau nge-monitor di grup. Mudah-mudahan semua rekan yang hari ini ada kondisi kurang baik ya, diberikan kekuatan ya, kemudian disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang berbahagia, tibalah kita saatnya ke acara utama kita ya hari ini. Sesuai tema dari judul virtual hari ini, kita akan melaksanakan sosialisasi tentang penulisan dokumen 1 KTSP tahun pelajaran 2021-2022 ya. Mungkin sebagai pengantar, bicara KTSP bagi kita sebagai pengawas ini sudah berjalan lah, terutama yang rekan-rekan yang sudah lama ya di kepengawasan. Ini kita kan sudah berulang. Tetapi dalam sejarah perjalanan penyusunan KTSP ini memang kita setiap periode itu selalu berubah-ubah gitu ya. Ya dari satu sisi kita positif lah, karena memang kita harus melaksanakan pengembangan ya, pengembangan untuk penyusunan dokumen 1 KTSP ini. Suka tidak suka, kita sebagai pengawas dan pelaksana di lapangan sebagai penyegar atau ya pencerahan kepada madrasah, maka dengan adanya perubahan kebijakan regulasi ini yang dari sudut pandang kita mungkin ya dari sudut pandang kita ini boleh dikatakan apakah kebijakan yang baru ini dianggap lebih baik atau kurang, kita tidak punya kewenangan sebenarnya dalam hal itu ya. Tapi kita lebih banyak kepada melaksanakan. Nah, saya harapannya sekarang dalam bahasan ini saya minta ya dari rekan semua belajar, tidak ada salahnya lah karena KTSP itu memang puncaknya di kita, di pengawas ya. Kalau guru madrasah kan tinggal terima gitu. Apalagi kantor juga kasih mungkin kepala kemenag dan ambil ke sana tinggal limit kebijakan kita yang menyampaikan, madrasah yang melaksanakan. Nah, sekarang saya minta ya dalam hari ini di samping kita membahas masalah kebijakan, masalah teknis dan penyusunan, saya ingin ada penjelasan dari rekan ini, terutama dari narasumber nanti, bagaimana pandangan tentang posisi pengawas dalam hubungannya di penulisan KTSP ini.
Karena kita sekarang posisinya kan berubah ya, dari asalnya sebagai tadi nomor 2 apa? Sebagai yang mengesahkan ya. Nah, sekarang kita sudah berubah ke posisi yang sebagai merekomendasi. Nah, ini apakah dari sudut pandang kita ya, mungkin diberi penguatan, maksud saya, diberikan penguatan, ini lebih positif kepada profesionalitas sebagai pengawas gitu ya. Itu nanti mudah-mudahan akan disampaikan. Dan memang di lapangan banyak tantangan ya yang saya rasakan, termasuk ada kekalutan ya, ada sedikit kekalutan di dalam pemahaman madrasah tentang penulisan ini. Mengapa? Karena adanya beberapa peraturan-peraturan yang keluar gitu. Maka dengan adanya pembahasan hari ini, kita ada kesepakatan pemahaman dan pemandangan, sehingga nanti kita akan berikan pencerahan kepada madrasah secara bersama atau secara konsep yang sama. Ibu Bapak yang berbahagia, untuk lebih mempersingkat ya materi utama kita hari ini, yaitu sosialisasi tentang penyusunan dokumen KTSP, dokumen 1 KTSP, akan dibahas oleh 2 narasumber. Ya. Yang pertama yaitu Pak Didin ya, itu untuk mewakili penyusunan dokumen 1 KTSP untuk tingkat madrasah aliyah. Ya, kemudian Pak Haji Dede, dan mungkin nanti untuk sosialisasi penyusunan dokumen 1 KTSP untuk tingkat MI dan MTS. Untuk mempersingkat waktu, saya kira kita mulai dari MA aja dulu, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Mangga Pak Didin untuk pembahasannya dipersilakan, waktunya masih lapang saya kira ya, kita masih punya waktu nih. Jadi bisalah 30 menit Pak Didin ya. Maka yang pertama Pak Didin aja dulu untuk memberikan materinya. Dipersilakan Mangga Pak Didin. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Pak? Waalaikumsalam. Oke. Mohon maaf, laptop saya bermasalah sehingga kami nggak bisa, tapi saya pakai HP nih. Tapi di layar ada tayangan nggak? Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini atas inisiatif kita bersama dan atas usulan di beberapa teman, kita sebulan sekali mengadakan rapat virtual ya. Kebetulan saya punya akses untuk Zoom ini, ya kita manfaatkan saja karena ini gratis ini. Pertama, saya lagi bicara di sini bukan yang terbaik, bukan yang paling tahu, tapi hanya sekedar berbagi saja. Saya dengan Pak Dede udah sepakat kita akan coba bukan mengajari ya, bukan juga agak Pak Den, maaf, agak didekatkan, itu mic-nya kurang ini, mungkin kurang keras suaranya. Oke, baik. Halo, jelas suaranya? Halo? Cek. Jelas tapi kurang keras gitu. Ya udah jelas Pak. Oh iya udah cukup ya. Baik. Poinnya adalah kurang power, betul. Poinnya ya, mohon maaf nih laptopnya bermasalah, sudah 10 tahun belum ganti laptop, enggak kurang ini. Baik, begini Bapak sekalian. Cair. Baik. Mungkin saya bicara sekitar 15 menit lah ya poin-poinnya. Ya, maksimal 30 menit. Pertama, saya membaca surat dari Pak Kanwil ya, Pak Kabid Pendidikan tanggal 15 Juni 2021. Itu nomor suratnya 4847 ya. Di situ jelas menjelaskan tentang implementasi KMA 184 tahun 2019 tentang penerapan kurikulum. Di mana di situ disebutkan bahwa untuk pembuatan dokumen 1 KTSP kita wajib merujuk kepada Kepdirjen Pendis nomor 6980, 6981, 6982 dan seterusnya. Jelas? Oke. Ya jelas Pak. Nah, untuk aliyah itu 6982 ya, untuk akademiknya, untuk yang lainnya nggak usah dibahas lah. Nah, poin-poinnya ternyata setelah saya baca itu berbeda strukturnya dengan edaran Pak Kanwil Pak Kabid zaman Pak Abudin 2018 dulu, di mana di situ ada 6 bab. Ya, sekarang kembali ke awal itu 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 itu hampir sama. Yang membedakan di bab 3 dan bab 4. Coba saya akan tayangkan saja beberapa perbedaannya. Nah, di susunan dokumen 1 itu Bapak Ibu sekalian, untuk kami sampaikan, pertama ya, situ ada lembar untuk
diisi. Halaman sampul udah jelas Pak ya. Kemudian yang kedua ada surat permohonan, itu sudah biasa yang ditandatangani oleh kepala madrasah dan pengesahan. Nah, yang ketiga itu adalah halaman penetapan dan pengesahan. Kalau yang dulu itu yang menandatangan kepala madrasah ya, komite, pengawas, kemudian yayasan dan Pak Kabid. Kalau di MIMTS kan Pak Kabid, Pak Kasik, Penmad ya. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi, tidak ada tanda tangan pengawas. Tapi ada yang perbedaan, yaitu di halaman berikutnya, yakni form verifikasi dan rekomendasi. Ini yang baru, bukan baru sebenarnya. Di Diknas sudah biasa seperti ini. Nah, sekarang diterapkan di Kemenag seperti. Jadi ada halaman rekomendasi dan validasi. Ini yang di poin 4 yang harus kita sepakati ya. Contohnya mungkin bisa di-share nanti. Yang lainnya sama Pak. Ada kata pengantar, ada daftar isi, ya, ada lampiran-lampiran. Nah, ini saja untuk muka dari dokumen 1 KTSP tingkat aliyah Pak ya. Mungkin MIMTS saya nggak tahu lah. Nanti Pak Dede dan Bu Nunun yang paling tahu. Bapak sekalian, di bab 1 pendahuluan itu sama dengan yang dulu. Pertama, latar belakang atau dasar pemikiran tentang penyusunan KTS. Ini bersifat teoritis ya, normatif. Mungkin Pak Haji Rafi lebih tahu lah sebagai dokter ya. Kemudian landasan hukum KTSP, kemudian tujuan pengembangan KTSP, kemudian prinsip pengembangan KTSP, dan terakhir profil madrasah. Sehingga tidak ada alasan madrasah kalau disuruh bikin sok Pak minta waktu. Padahal kalau lihat dari aturan yang sudah ada, pembuatan dokumen saya itu dimulai di bulan Mei. Kita lihat di kalender akademiknya. Tapi kenapa ketika ditanya bulan Juni akhir setelah pembagian rapat kemarin, belum siap, saya udah berkali-kali mengingatkan binaan saya, tolong 30 Juni ini kami ingin periksa dokumen satunya. Dia bilang, Pak belum rapat, dan ini juga salah satu kendala di lapangan ya, bahwa mereka sebenarnya sudah ada. Bahkan saya katakan, untuk pembuatan dokumen 1, tidak usah dari bab 1, langsung ke bab 6 dulu dievaluasi. Di situ ada poin, nanti bab 5, dulu bab 6, sekarang bab 5, di penutup itu ada harapan hambatan. Seharusnya mereka itu bikin evadir dulu, evaluasi diri madrasah, EDM ya, kalau di sekolah EDS itu. Nah, tapi oke lah, seperti itu kenyataannya yang kita ini kan. Nah, itu bab 1. Untuk bab 2, nah, di bab 2 ternyata hampir sama dengan yang dulu. Di bab tujuan, ini pun sifatnya normatif ya. Kalau yang di bab 1 yang berubah pasti yang poin 4 itu profil madrasah pasti berubah itu. Untuk tujuan ya di KTSP itu kita mengacu kepada yang normatif di Undang-Undang Sisdiknas ya, tujuan pendidikan nasional, kemudian ada lagi tujuan ada visi madrasah. Ini biasanya nggak berubah ya, mungkin dalam 5-10 tahun nggak berubah ini. Tapi kok kenapa ketika disuruh sempat bikin susah sekali madrasah ini. Ini juga PR kita bersama, bagaimana mengakalinya. Visi meskipun memang boleh secara aturan, boleh Pak misi dirubah tiap tahun boleh kalau mau. Tapi kan jarang, minimal 5 tahun sekali lah itu berubah. Kemudian tujuan madrasah, apalagi target madrasah. Target ini yang merupakan apa yang akan dicapai oleh madrasah di satuan pendidikan itu untuk setahun ke depan. Ini yang kita sering sampaikan kepada mereka. Jadi di bab 2 itu isi dari dokumen itu adalah mengenai tujuan, visi misi, target madrasah di satuan kemudian. Di bab 3 sama dengan yang dulu ya, yakni mengenai struktur dan muatan kurikulum. Ini pun pada prinsipnya tidak ada perubahan, kecuali aliyah yang ada perubahan jumlah jamnya bertambah dari 53 menjadi 57 ya Pak. 57 saya strukturnya berubah itu. Nah, ini yang perlu kita sepakati khusus untuk aliyah, bagaimana mengisi ada 5 jam pelajaran tambah alokasi waktu. Ini maksudnya ini ada kurikulum normal ya. Maaf, saya belum bisa darurat belum ya. Ini kurikulum normal, yang darurat nanti terpisah. Nah, itu isinya apa? Struktur kurikulum sudah baku, sudah ada, tinggal di copy paste saja sebenarnya. Kemudian pengaturan jam belajar ya, kemudian penyelenggaraan SKS jarang kita sistem paket yang SKS nggak ada. Kemudian pemuatan kurikulum. Ini yang kadang-kadang kita debat tebal bagaimana isi mulok itu seperti apa ya. Karena
mana ada peminatan ya untuk kurikulum ini. Kemudian ada pengembangan diri, ini juga sudah ada peminatan, ada matrikulasi, kemudian ada misalnya kebebasan belajar, penilaian hasil belajar, ya. Kemudian ada kenaikan kelas sampai kelulusan. Jadi di bab 3 itu menyangkut teknis bagaimana kurikulum atau mata pelajaran yang akan diajarkan di satuan pendidikan, ya. Dari mulai strukturnya sampai kepada anak itu dinyatakan lulus ketika bla 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 diisi. Anak dinyatakan naik ketika memenuhi syarat ini gitu. Sesuaikan. Sebenarnya sudah ada sampai kepada mutasi siswa yang harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca di bab 4 dan bab 5 ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Dulu kalender pendidikan itu di lampiran, ya, ada halaman berikutnya. Sekarang di bab masuk bab 4, ya, di mana di situ jelas sekali kalender pendidikan yang sudah ada, yang dari Dirjen Pendis, ya, yang dari Kanwil belum dapat saya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, tolong nanti kami juga minta di-share. Jelas sekali sudah ada patokannya, tinggal dirubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jam efektif, kemudian minggu efektif, ya, kemudian kegiatan, kalender pendidikan. Jadi ada berapa? Ada 4 jam efektif, minggu efektif, kegiatan madrasah, sampai kalender kegiatan madrasah. Sehingga di situ dikembangkan oleh satuan pendidikan agar kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan khususnya yayasan itu dimasukkan. Saya katakan bahwa kalau ada hari raya milad madrasah karena pesantren misalnya, ataupun ini, silakan masukkan. Jadi itu ciri khas dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi jangan sampai copy paste persis apa yang diterima dari pusat. Jadi silakan di kalender kegiatannya dijabarkan persatuan pendidikannya dengan patokan ada batas minimal. Dan yang terakhir bab penutup. Nah, saya katakan tadi, ya. Kalau saya mengatakan kalau ingin membuat dokumen 1, baca bab penutup dokumen tahun kemarin. Saya udah bilu. Kenapa? Karena di situ ada harapan rencana tindak. Nah, di rencana tindak lanjut inilah yang Anda memulai. Saya katakan demikian. Nah, karena kita sebenarnya melanjutkan dokumen yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Jangan sampai Anda membuat KTSP itu copy paste tuh dirubah-rubah, tuh dibaca-baca acan copy paste, tapi justru ada tiap tahun ada perubahan. Saya suka membandingkan yang tahun kemarin dengan tahun sekarang sama nggak? Kadang-kadang suka sama. Saya suka bukan coret-coret sih. Saya jarang pakai pulpen, pakai pensil kalau perbaikan pakai pensil supaya yang nggak menghargai, meskipun boleh saja lah dah, ya. Dokter mungkin bisa ya. Kalau saya pakai pensil, ini yang korkos apa bersih sekali diperbaiki. Nah, di rencana tindak lanjut itulah yang perlu Anda baca kembali apa rencana tindak lanjut tahun kemarin gitu, ya, untuk diperbaiki tahun sekarang. Nah, jadi di bab penutup inilah ada harapan, apa harapan setahun ke depan, ya. Apa permasalahannya? Misalnya harapannya ingin banyak siswa misalnya. Permasalahannya apa? Di situ banyak sekolah negeri ataupun di luar madrasah yang membuat siswa berkurang. Apa solusinya? Itu diharapkan disampaikan oleh tim pengembang kurikulum madrasah masing-masing. Itu yang disampaikan itu. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Nah, strategi inilah yang perlu kita tekankan kepada madrasah, kepada kepala madrasah dan timnya, agar betul-betul membuat KTSP itu betul-betul jadi pedoman gitu, seperti itu. Dan terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran ini sama dengan yang tentu yang dulu, ya itu ini normatif sudah, contohnya ada SK tim pengembang kurikulum, ada rapat hadir, bahkan foto sekolah madrasah harus disantumkan di sini, ya. Saya nggak sebutkan semua karena terlalu banyak, ya, dan lain-lain. Nah, ada tambahan di sini yang ada kurikulum suplemen atau kurikulum darurat. Ini yang merupakan intisari dari kurikulum yang akan diterapkan selama 2020 dan 2021 ini. Karena ada pandemi. Kalau tidak pandemi, tidak ada istilah suplemen kurikulum darurat, tidak ada sebenarnya. Tapi karena sedang darurat inilah, di situ di dalam kurikulum darurat itu nanti ada bisa di-share contohnya, disebutkan strategi mengajar selama pandemi ini, yaitu dengan apa? Dengan luring. Tapi luring kan tidak jalan efektif. Nah, disitulah
perlunya kita berdiskusi dengan kepala madrasah masing-masing agar bagaimana mensiasatinya tujuan pendidikan tercapai, meskipun saya yakin nggak akan 100% di mana juga. Target memang 100%, tapi pada prakteknya banyak kendala lapangan. Inilah yang perlu kita bicarakan bersama, bagaimana mensiasati kurikulum darurat ini. Ya. Secara garis besar itu mungkin Pak Ahmad, saya udah hampir 20 menit bicara ya. Mudah-mudahan yang lainnya nggak usah saya tayangkan. Oh ya, sebentar lagi nih. Ini adalah lampiran pengesahan yang contohkan itu. Kalau untuk aliyah itu kepala madrasah, ya komite, nggak ada yayasan sekarang, nggak ada pengawas, langsung Pak Kabid, Pak Yusuf, sekarang dulu Pak Abudin. Dan yang perlu sepakati kita adalah untuk halaman keempatnya yang ini, inilah yang menjadi tanggung jawab sekarang kita. Tanda tangan di mana? Bukan tanda tangan sih, memeriksa ya, tidak usah tanda tangan sebenarnya. Ini yaitu lembar verifikasi dan validasi. Ini yang sudah mungkin nanti di-share lah contohnya. Silakan ganti aja nama pengawasnya masing-masing, nama madrasahnya MI, MTS dan sebagainya hampir sama dah. Saya lihat MI juga, tapi saya nggak akan intervensi ke MI dan MTS, takut salah ya. Yang saya alias saya yang saya kuasai. Di situ ada mungkin 20 item yang harus kita periksa ya. Meskipun ada yang gampang, ada yang juga yang agak sulit. Yang agak gampang kayak kapan gampang, visi-visi gampang, tinggal checklist aja. Tapi yang perlu kita ini ada bagaimana membaca tentang strategi hambatan tindak lanjut, itu yang harus dibaca betul-betul tuntas dan bandingkan dengan yang tahun kemarin supaya jangan sampai tiap tahun eta-eta awe nu ngadamel teh gitu ya itu. Nah, di situ ada tanda tangan kita. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya kalau mereka tanpa sepengetahuan pengawas pun mereka bisa aja melampirkan langsung kayak upami MI MTS makan langsung Pak Kabid kasih penmad, aliyah langsung ke Kanwil aja. Tapi saya udah ngomong untuk ke Kanwil, selama tidak ada rekomendasi di pengawas aliyah Pak Kabid ya, tolong jangan ke Bu Evi. Saya bilang ya pasti Pak, pasti kami akan membaca rekomendasi pengawas, nggak mungkin Kabid juga tanda tangan. Jadi tetap kita selaku pengawas binanya harus melampirkan di poin halaman 4 ini, di lampiran validasi dan verifikasi. Mungkin itu saja pengantar, ini nggak usah dibahas Pak Semaya. Itu saja mungkin sekedar bahan diskusi kita bersama. Sekali lagi saya bukan berarti yang paling tahu, tetapi mudah-mudahan ini menjadi kajian bersama. Ya, mohon maaf saya sampaikan ini laptop saya nggak ada gambarnya. Saya bicara ini di depan HP ini. Sehingga mudah-mudahan ini bisa dijadikan poin-poin penting. Demikian saya kembalikan ke Pak Ahmad untuk